Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang proposal kewirausahaan yang dimana tugas besar dari kami, kelompok saya sendiri, yang bernama Kementerian Prawijaya, dan juga saudara Jauhose Paskalimunsu. Konten yang akan kami bahas pada proposal kali ini adalah, yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, yang kedua adalah alamat dan gedung usaha yang akan kami gunakan. Yang ketiga adalah layout atau gambaran gedung secara umum. Yang keempat adalah jenis produk dan jasa yang kami tawarkan. Dan yang kelima adalah mesin, jenis mesin, alat, bahan baku, dan penolong yang akan kami gunakan dalam proses produksi. Yang keenam adalah alur proses produksi. Yang ketujuh adalah tenaga kerja dan struktur organisasi. Kemudian poin ke-8 adalah target pasar kita. Dan yang ke-9 matriks atau karakteristik target pasar. Yang ke-10 gambaran kompetitor yang ada di Bandar Lampung dan di Indonesia. Yang ke-11 adalah persaingan dan strategi bersaing. Dan yang ke-12 adalah aspek keuangan. Apa nama dari proposal usaha kami? Yaitu adalah Printerest. Nama Printerest ini adalah tergabung dari printer dan interest, yang dimana kami akan merealisasikan suatu interest yang dimana adalah ketertarikan dalam bidang 3D printing dan printer. Kenapa 3D printing? Karena di Indonesia sendiri peluang usaha dalam 3D printing itu adalah sangat minim sekali, dan minat untuk warga Indonesia itu berwirausaha adalah kurang, karena mindsetnya pada dasarnya di Indonesia pemikirannya adalah pekerja kantoran, hanya setara pekerja kantoran dan jadi pesuruh atau jadi buruh. Kemudian potensi dan peluang bisnis pada peluang 3D printing ini sangat tinggi, yang dimana sangat banyak permintaan dari konsumen, dan juga penyediaan jasa dari 3D printing ini sangat kurang. Maka dari itu kami memilih program 3D printing. Tujuan kami dari 3D printing ini adalah, yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dimana diperoleh laba dari proposal ini. Kemudian yang kedua adalah media untuk menuangkan kreativitas produsen dan juga konsumen. Dan yang ketiga adalah membuka atau menyiapkan lapangan pekerjaan baru, di mana akan dilakukan proses produksi 3D printing ini. Itu akan dilakukan di Kosan Bundae yang dimana terletak di Kampung Baru, Jalan Bumi Manti, tepatnya di Labuan Ratu, Bandar Lampung. Apabila usaha telah berkembang, maka akan kita buka outlet atau biasa kita sebut ruko, rumah toko. Ini kita sudah prediksikan berkediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, berikut adalah layout atau rumah produksi yang secara umum 2 dimensi, yang dimana keterangannya adalah yang A merupakan kamar mandi, poin B adalah painting desk. Nah, di painting desk ini tempat di mana produk hasil dari produksi dari 3D printing, baik itu resin maupun plastik, akan kita warnai agar terkesan lebih menarik dan menarik minat konsumen. Kemudian C itu merupakan kursi, poin D merupakan 3D printer resin, susunan letaknya. Kemudian yang poin E 3D printing yang plastik, dan F merupakan tempat sampah. Nah, ini merupakan layout rumah produksi apabila telah berkembang usaha kita yang terletak di ruko di Jalan Jenderal Sudirman tadi. Pada lantai pertama itu keterangan gambarnya itu adalah poin A itu merupakan kamar mandi, poin B merupakan tangga untuk menuju ke lantai 2, poin C merupakan ruang belakang, bagian belakang dari ruko, poin D merupakan kursi, poin E merupakan payment counter. Nah, di payment counter ini atau biasa kita sebut kasir. Nah, di sini nanti akan terjadi proses interaksi jual beli. Kemudian F merupakan komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi dan agar dapat mengatur cash flow kita nanti. Kemudian
Poin G merupakan display bagian tengah yang akan ditampilkan produk kami untuk menyambut tamu yang baru datang. Kemudian poin H merupakan etalase yang dimana akan ditampilkan produk-produk kami. Kemudian poin I merupakan kursi sofa agar tamu dapat menunggu. Kemudian poin J display bagian depan akan diisi juga produk-produk kami. Poin K itu merupakan kamar mandi pada bagian lantai 2, dan L merupakan tangga untuk menuju ke lantai 1, dan M merupakan gudang pada bagian lantai 2 ya. Kemudian produk. Nah, produk yang kita tawarkan ini adalah gantungan kunci plastik dan juga gantungan kunci resin. Nah, nanti produksinya ini menggunakan 3D printing yang plastik dan juga yang resin tadi yang disebutkan di awal. Kemudian plastik map, kemudian resin dan juga cincin dari resin. Dan ya ini untuk action figure. Untuk desain sendiri kita juga sebenarnya bisa membuat sendiri desain sendiri atau membeli desain dan kita merealisasikan dalam bentuk 3D gitu. Jadi untuk kemudian jasa, kita menyediakan jasa yang dimana konsumen bisa bebas untuk request, nanti kita akan realisasikan bentuk 3D-nya melalui 3D printing. Alat, mesin dan alat yang digunakan yaitu kita menggunakan dua mesin. Yang pertama adalah mesin 3D printing yang plastik dan juga untuk 3D printer yang resin. Cuman beda yang kedua itu merupakan dari bahan bakunya saja. Nah, yang ketiga itu adalah spray paint. Ini untuk mengecat, proses pengecatan, toolkit buat maintenance dari mesin tadi. Kita otak-atik apabila terjadi kerusakan. Kemudian laptop untuk menjalankan software 3D untuk mendesain yang permintaan konsumen. Kemudian alcohol spray itu untuk menyemprotkan produk yang sudah jadi, kita semprotkan alcohol spray. Bahan baku penolong itu adalah plastik filamen. Nah, pada bahan baku ini itu dibedakan menjadi dua. Untuk yang 3D printing yang plastik digunakan plastik filamen, untuk yang 3D printing yang resin itu digunakan UV sensitive resin. Nanti prosesnya itu mesinnya itu menggunakan sinar UV seperti itu. Kemudian paint set, isi dari spray paint, kemudian clear coat, plastik bening untuk menjaga cat, dan juga matte coat, yaitu plastik mate untuk memberi tekstur pada warna. Jadi pada aplikasi software kita menggunakan adalah 3, Photon Room, Mesh Room, dan Autodesk Fusion 360, 316 atau. Nah, Photon Room ini sendiri itu merupakan aplikasi bawaan dari 3D printing yang dimana nanti hasil desain kita itu akan kita desain lagi, kita modif finalnya itu di Photon Room. Kita menentukan support dan juga beberapa bahan yang akan kita gunakan dalam merealisasikan produk 3D printing itu. Kemudian Mesh Room. Pada Mesh Room itu kita untuk software untuk membuat foto menjadi model 3D. Nanti kita melakukan beberapa take foto dan akan merealisasikan menjadi bentuk 3D. Kemudian Autodesk Fusion 316. Nah, pada Autodesk ini merupakan kita membuat pemodelan dari awal, membuat suatu desain, baik itu engineer atau desain biasa, akan direalisasikan dan masuk ke bagian Photon Room tadi. Selanjutnya kita masuk ke alur proses produksi. Di usaha yang baik pasti membutuhkan alur produksi yang jelas untuk menjadi prosedur yang harus dilakukan. Jadi ini rancangan alur produksi printers itu dimulai dari customer memberikan pesanannya diterima manajer menginput ke komputer atau pendataan. Nah, dari pendataan akan diterima staff, lalu staff akan membuat produk. Setelah dibuat produknya, dilakukan quality control. Jadi untuk mengecek apakah produk itu ada cacat atau tidak. Lalu setelah bebas dari cacat, produk akan di-package lalu diberikan kepada customer. Nah,
jika produk yang setelah sampai ke customer mengalami cacat atau ada kekurangan pada saat pengiriman atau yang lain-lain atau tidak sesuai ekspektasi, customer bisa memberikan feedback yang akan masuk kepada manajer lagi. Lalu apabila feedbacknya diterima manajer lalu direvisi, akan mengulang lagi, dilakukan pendataan ke staff, membuat lagi produk, quality control, ke packaging, lalu ke customer lagi. Ini adalah struktur organisasi Printerest yang dipimpin oleh Kemas Imam Prawijaya sebagai pimpinan, lalu dibantu oleh sekretaris dan bendahara dan juga manajer, yaitu Ivan Fajri sebagai sekretaris, J. Jose sebagai bendahara, dan manajer sebagai Yusuf Fajar sebagai manajer. Nah, manajer ini akan bertanggung jawab langsung kepada staf yang sementara ditempati oleh Ivan Fajri dan juga J. Jose. Lalu di target pasar kami itu ada dibagi menjadi 3, yaitu pelajar sebagai prioritas 2, mahasiswa sebagai prioritas pertama, dan masyarakat umum sebagai prioritas pertama juga. Di slide ini bakal dijelasin kenapa pelajar masuk ke prioritas kedua dan yang lain masuk ke prioritas pertama. Jadi pelajar itu jumlah calon konsumen, potensial konsumennya itu sebenarnya tinggi, dia tinggi. Tetapi peluang ordernya itu masih low, kecil, karena kemampuan membayarnya dan kepastian membayarnya juga low, belum pasti. Tetapi jangkauan terhadap lokasinya masih medium. Lalu untuk mahasiswa, jumlah konsumennya rata-rata tinggi, peluang ordernya juga tinggi, karena kemampuan bayarnya rata-rata tinggi, tetapi kepastian dan kecepatannya mungkin masih moderate atau rata-ratanya sedang-sedang saja. Tetapi mahasiswa memiliki jangkauan terhadap lokasi yang cukup tinggi karena biasanya mahasiswa tidak terlalu terikat gitu. Untuk masyarakat umum, jumlah calon konsumennya tinggi, peluang ordernya juga tinggi, kemampuan bayarnya tinggi, kecepatan dan kepastian membayar tinggi, tetapi jangkauan terhadap lokasi moderat karena ada beberapa orang yang terikat dengan beberapa hal. Printerest tentunya memiliki kompetitor. Kami mengambil beberapa sampel wirausaha di bidang 3D printing serta 3D modeling sebagai gambaran kompetitor kami. Jadi pertama itu dari ETC 3D Design, yang kedua dari Azimuth Creative, yang ketiga Alpha Omega Studio. Jadi kelebihan dari ETC 3D Design adalah hasil 3D Design yang memuaskan konsumen, lalu harga desain yang lebih murah, tetapi kekurangannya tidak menyediakan jasa dan produk hasil 3D printing. Yang kedua, tidak memiliki outlet. Untuk kelebihan Azimuth Creative, pengalaman yang dimiliki itu sangat cukup lama, tetapi kekurangannya itu tempatnya tidak strategis, lalu sedikit pembeli dan reviewernya. Yang ketiga, tidak melayani pembuatan desain 3D. Nah, untuk Alpha Omega Studio, kelebihannya harganya murah, kedua pelayanannya cukup baik, tapi kekurangannya hanya melayani jasa printing plastik, yang kedua antriannya cukup panjang, yang ketiga cacat produk masih sering ditemukan. Nah, dari data di atas tadi, kami mengumpulkan review dari konsumen-konsumen yang sudah memberikan review-review mereka. Menurut mereka hasil produknya dari ETC 3D Design cukup memuaskan, tetapi dari Azimuth Creative dan Alpha Omega Studio masih standar.
Nah, untuk harga dari ETC 3D Design dan Alpha Omega itu murah, untuk Azimut Kreatif sedang. Untuk waktu proses pembuatan produk, ETC Design dan Alpha Omega Studio memiliki kecepatan standar, tetapi Azimut Kreatif cukup cepat. Kepuasan konsumennya, ETC 3D Design rata-rata semua puas, Azimut Kreatif dan Alpha Omega Studio cukup puas atau cukup saja. Nah, untuk pelayanan, ETC Design masih kurang, Azimut Kreatif sedang, Alpha Omega Studio baik. Daerah pemasaran ETC Design dan Alpha Omega Studio cukup luas, bisa dibilang cukup luas karena mereka juga memakai online shop. Sedangkan Azimut Kreatif sedang karena dia tidak menggunakan online shop. Lalu link atau koneksi dari ETC 3D Design dan Alpha Omega Studio luas juga. Azimut Kreatif sedang. Lokasi ETC 3D Design kurang, Azimut Kreatif juga kurang. Alpha Omega Studio lokasinya cukup strategis. Agar mampu bersaing di pasaran, Printerest juga menyiapkan beberapa strategi marketing. Pertama adalah strategi point of purchase, yaitu pemasaran atau promosi yang dilakukan di sekitar tempat penjualan. Sebagai contoh, menyebarkan brosur atau memasang spanduk. Yang kedua adalah internet, marketing, dan segmentasi pasar. Untuk strategi ini, kami menggunakan internet sebagai media penjualan, sedangkan segmentasi pasar digunakan agar pengiklanan produk serta jasa yang kami tawarkan dapat sampai ke konsumen yang tepat. Sebagai contoh, kami akan menggunakan Facebook Ads dan Google Ads sebagai media pengiklanan serta penjualan karena kedua media ini memiliki user atau pengguna yang sangat banyak. Dan klasifikasi konsumennya juga cukup spesifik, sehingga promosi menjadi tepat dan efisien. Setelah melalui perhitungan serta riset yang dikumpulkan, kami dapat menghitung perkiraan laba rugi dari penjualan produk dan jasa Printerest dari tahun pertama hingga tahun keempat. Seperti yang dapat dilihat, perhitungannya, kami akan mendapatkan laba sebanyak Rp104.388.052 dalam tahun pertama. Yang kedua, Rp156.306.150. Pada tahun ketiga, Rp170.216.593. Dan pada tahun keempat, Rp192.229.100. Berikut adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk jalannya produksi Printerest. Untuk investasi harga tetap, ada peralatan kantor seperti meja, kursi, ATK, dan dapur. Itu kurang lebih Rp500.000. 3D printer plastik seharga Rp3,5 juta. 3D printer resin Rp3,8 juta. Spray paint Rp900.000. Alkohol spray Rp130.000 dan toolkit Rp1.080.000. Total harga tetap Rp9.910.000. Untuk investasi praoperasi, perancangan usaha dan surveinya Rp500.000, pembuatan izinnya Rp2 juta. Total investasi praoperasinya Rp2,5 juta dan investasi totalnya Rp12.410.000. Sedangkan untuk modal kerja per bulannya telah dihitung dan mendapat total Rp5.217.000 yang jika digabungkan sebesar Rp17.627.000. Dan untuk modal pribadi dari kami sendiri, kami menyumbang Rp11.609.000 yaitu sebesar 66%, dan menggunakan pinjaman bank sebesar Rp6.109.000 yaitu 35% dari total biaya.
Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dalam penyampaian proposal kewirausahaan kami dalam 3D printing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.